Tulus bukan kontrak diam-diam. Kalau kamu berharap sesuatu kembali, ungkapkan. Jika tidak, lepaskan. Jaga hatimu seperti kamu menjaga orang yang kamu cintai, dengan sabar, penuh hormat, dan tidak memaksa. Halo, selamat ketemu kembali di Tak Lagi Takut. Kata tulus sering kita dengar, ringan diucapkan, mudah ditulis. Tapi jika direnungkan dalam-dalam, tulus bukan sesuatu yang sederhana. Ia adalah nilai yang diagungkan dalam banyak tradisi spiritual, juga menjadi inti dari hubungan yang sehat dalam psikologi. Hari ini kita akan membahas arti tulus bukan hanya sebagai kata, tapi sebagai jalan hidup. Kita lihat dari dua lensa utama, spiritual dan psikologis, lalu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Dalam psikologi, terutama pendekatan humanistik dan eksistensial, tulus berarti hadir dengan keaslian diri, atau sering disebut istilahnya authenticity. Orang yang tulus tidak menyembunyikan dirinya. Ia tahu luka dan ketidaksempurnaannya, namun tetap memilih hadir apa adanya. Tapi tulus bukan berarti selalu berkata iya. Justru orang-orang yang benar-benar tulus tahu kapan ia harus berkata tidak. Ia tahu kapan memberi dan kapan menjaga batas. Contohnya sederhana. Aku membantu kamu karena aku memang mau, bukan karena takut kamu marah. Ketulusan sejati tidak muncul dari rasa kurang, tapi dari kesadaran diri. Karena seringkali kita memberi bukan karena cinta, melainkan karena takut ditolak, takut ditinggalkan, dan takut tidak dianggap baik. Dan saat itu terjadi, kita mulai mengabaikan diri sendiri. Perhatikan sinyal tubuhmu. Apakah kamu mulai merasa lelah? Atau kesal diam-diam? Atau merasa, kok aku terus yang ngasih? Itu bukan tanda bahwa kamu terlalu baik. Itu tanda bahwa kamu sedang tidak menjadi dirimu sendiri. Dalam spiritualitas, baik sufisme Islam, Buddhisme, maupun mistisisme Kristen, tulus adalah cermin dari hati yang jernih. Tulus bukan tindakan untuk dipuji. Ia lahir dari kesadaran murni, bukan dari ego. Ia adalah cinta tanpa syarat. Cinta yang memberi tanpa menuntut. Hadir tanpa menggenggam, memberi uang bukan mengekang. Ketulusan sejati tidak menuntut pengorbanan yang menyiksa. Tuhan tidak meminta kita menjadi martir untuk dianggap baik. Justru cinta ilahi mengajarkan keseimbangan, mencintai orang lain sekaligus mencintai diri kita sendiri. Saat kamu memberi karena harus, karena takut konflik, takut berantem, atau demi kelihatan baik, itu bukan ketulusan spiritual. Itu dorongan ego yang menyamar sebagai kebaikan. Spiritualitas yang sehat membebaskan, bukan membelenggu. Jika ketulusanmu membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka itu bukan cinta, tapi penyangkalan diri yang dibungkus pengabdian. Lalu, bagaimana untuk menjadi tulus tanpa menjadi korban? Pertama, kenali niatmu sebelum memberi. Apakah
kamu memberi ini karena sungguh ingin atau karena takut kehilangan atau takut dimarahi. Kedua, latihlah kejujuran yang lembut. Kamu bisa bilang, maaf, aku belum bisa membantu saat ini. Aku sedang butuh ruang untuk diriku sendiri. Ketiga, ingat bahwa kamu bisa memberi tapi juga berhak untuk menolak, tentu dengan cinta. Dan yang tak kalah penting, jangan memaksa orang lain membalas ketulusanmu. Tulus bukan kontrak diam-diam. Kalau kamu berharap sesuatu kembali, ungkapkan. Jika tidak, lepaskan. Jaga hatimu seperti kamu menjaga orang yang kamu cintai, dengan sabar, penuh hormat, dan tidak memaksa. Ini adalah pesan penutup episode kali ini. Tulus yang sehat adalah memberi dari hati yang penuh, bukan hati yang kosong dan butuh validasi. Maka isi dulu dirimu dengan kehadiran, kejujuran, dan batas-batas yang sehat. Baru setelah itu, ketulusanmu akan menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Tulus bukan soal sikap baik semata-mata. Tulus adalah keberanian untuk utuh, meskipun tidak selalu menyenangkan. Tulus adalah jalan pulang ke diri sendiri. Dan tulus adalah saat kamu bisa berkata, aku ada bukan karena ingin diakui, tapi karena aku tahu ini bagian dari cinta yang tak bisa kutahan lagi. Terima kasih telah mendengarkan Tak Lagi Takut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga tidak bosan dengan setiap tema yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Bye.